Hai semuanya, welcome back to my videos and welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku kayak udah lama banget ya nggak upload video di YouTube. Maaf banget karena mager aja. Video kali ini aku bakalan cerita ke kalian tentang pengalaman kuret aku. Ya, pengalaman pertama sih, semoga jangan lagi. Sambil aku cerita, aku bakalan sambil makeup. Looknya bakal kayak gini, dan ini tuh makeup buat daily banget. Oke, jadi langsung kita mulai aja ke tutorial dan ceritanya. Jadi waktu itu kan bulan September, kayak lagi seneng-senengnya gitu ya, menjalani kehidupan. Terus kayak tiba-tiba kok orang-orang di rumah udah pada haid, kok aku belum gitu kan. Jadi aku memberanikan diri untuk tes pack, karena kan emang sebelum-sebelumnya juga aku kalau telat haid pasti tes pack, dan sebelum-sebelumnya itu hasilnya selalu negatif. Terus pas kemarin aku tes pack akhir September kayaknya, itu hasilnya positif teman-teman, dan aku tuh kayak nangis banget, drama gitu ya. Secara aku tuh belum siap dari segi mental, di usia 24 tahun harus menghadapi nyinyiran orang-orang lagi. Masa 24 tahun anaknya udah 3 gitu kan. Ya itu sih yang sebenarnya bikin aku takut untuk menghadapi kehamilan ketiga. Nah terus setelah aku tes pack ya, orang tua suami juga udah pada tahu. Cuman aku belum bilang sama suami karena emang belum aku publikasiin aja gitu. Aku bilang setelah seminggu kemudian, reaksi dia tuh kayak di luar ekspektasi aku. Ternyata dia menerima gitu. Literally, ya udah gak apa-apa, dijaga baik-baik ya, dia bilangnya gitu. Terus aku kayak nangis lagi gitu kan. Pokoknya kayak banyak drama banget sih di kehamilan ketiga ini. Nah, terus udah suami tahu, udah kita menerima semuanya. Ya udahlah, kata aku tuh berusaha untuk menerima gitu kan, takdir dari Allah. Waktu itu kan abis tes pack aku langsung USG. Besok paginya aku langsung USG karena aku nggak mau kayak ini tes packnya rusak gak sih atau gimana gitu kan, takut kayak film-film gitu loh yang dari jendela SMP. Nah udah aku USG ke dokter SPOG aku bilang ini belum kelihatan janinnya karena kayak masih beberapa minggu. Terus ya dikasih obat penguat kandungan sama dokter, sama dikasih vitamin. Aku minum biasa vitamin. Aku niatnya kan USG bulan Desember ya, bulan Desember depan, karena biar kayak langsung kelihatan jenis kelaminnya, biar langsung kelihatan janinnya segede gimana gitu. Cuman pas awal November kemarin, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, aku pendarahan, tapi pendarahannya tuh kayak nggak banyak gitu. Terus aku kayak positive thinking aja, oh ini kan darahnya dikit, pasti bisa terselamatkan lah gitu. Udah gitu aku langsung aja ke klinik langganan aku buat USG. Nah udah USG, ternyata dokter memvonis kalau janin aku meninggal gitu. Janinnya ada, cuman meninggal. Aku nggak ngerti itu kenapa, dan dokternya tuh kayak dokter senior gitu kan. Dia langsung nyaranin, yaudah kamu kuret aja. Aku kayak kaget, nangis gitu. Terus ya Allah kok tiba-tiba gitu kan. Aku nggak langsung percaya aja sama dokter itu. Aku langsung besoknya ke rumah sakit buat USG lagi di dokter yang berbeda. Iya, dokter yang sama juga bilang kalau bayi aku meninggal. Tapi yang bikin aku puasnya itu di dokter yang sekarang, dia melakukan USG transvaginal dulu sebelum memvonis janin aku meninggal gitu. Jadi kan aku kayak percaya gitu, oh ternyata udah di USG transvaginal juga tetap aja janin aku tuh meninggal. Kata aku, dok penyebabnya kenapa ya? Dokternya bilang ini bisa karena virus, bisa juga karena kelainan gitu dari sel telur atau sel sperma yang tidak sempurna. Terus aku kayak, baiknya gimana ya dok? Dokternya sih nyaranin dua pilihan ya, 2 opsi gitu. Boleh mau minum obat, boleh, tapi saya lebih menyaranin kuret karena biar lebih bersih aja gitu. Jadi hari Minggu aku datang ke UGD langsung buat rawat inap. Soalnya aku nggak ada kontraksi dan juga nggak ada keluar darah lagi. Jadi aku harus dipasang alat buat merangsang mules gitu ya, merangsang kontraksi. Udah masuk UGD, diinfus, masuk ruangan, dan jam 10 malamnya aku dipasang alat
alat gitu. Aku nggak tahu sih alatnya kayak gimana, nama alatnya apa. Mungkin buat teman-teman bidan atau dokter atau perawat yang nonton video ini boleh deh komen itu alat namanya apa. Kayak alatnya itu dimasukin ke vagina terus kayak diputer gitu. Udah diputer kayak ada kecil-kecil kali ditanam terus di gitu. Langsung mules sih, bener. Langsung ada kontraksi. Nah, udah dipasang alat dari malam sampai pagi. Aku kan jadwal kuretnya jam 11 siang, cuman kayak melar gitu waktunya karena dokternya ada operasi sesar. Jadi jadinya di kuretnya tuh sekitar jam 1 siang gitu kan. Udah masuk ruang tindakan buat di kuret. Pas dokternya datang, aku tuh kayak dibuat sibuk gitu sama perawat sama bidannya, kayak ibu diangkat dulu ya bokongnya, dipakai dulu ini alas ini, terus ibu ini agak geser sebelah sini ya, terus kayak sambil disuntik anestesi di infusan di sini gitu kan langsung. Oh, si dokter anestesinya tuh bilang itu tuh pasang oksigen. Ya udah, dari situ aku kayak nggak inget lagi. Tapi beneran nggak berasa sakit kok teman-teman, jangan takut. Teman-teman yang mungkin mau kuret besok atau kapan gitu dari rencana kuret, tapi buat yang belum pernah ngerasain kuret ya gak apa-apa, kalian dengerin cerita aku ini kayak pengalaman aja gitu kan. Terus kan proses pengerjaan kuretnya itu nggak lama, kayak sekitar 15-30 menitan gitu, dan obat biusnya itu sampai berapa jam gitu kan. Aku sadar-sadarnya itu jam 3 sore. Udah sadar, mual-mual biasa gitu kan, pusing, balideg kalau kata orang Sunda. Nah terus udah sampai ruangan kan gak boleh makan dulu tuh, gak boleh makan, gak boleh minum. Kalau masih mual takutnya muntah. Tapi kayak aku pas nyampe ruangan ngeliatin plastik janin terus nangis gitu. Udah dari nangis gitu kan lupa ya, lupa mual, lupa pusing. Ya udah aku makan karena aku udah puasa dari malam gitu. Bidannya itu bilang jangan dulu masuk apa-apa sampai tindakan selesai gitu teman-teman. Jadi kalau ditanya kuret itu sakit gak sih? Sakit fisiknya gak seberapa, tapi ya lebih sakit hatinya karena sesudah kita melakukan tindakan itu janinnya gak ada. Ya udahlah gitu, terima aja gitu. Emang udah takdirnya begini, udah harusnya begini, mau gimana lagi. Nah, jadi sekedar pengalaman aja buat teman-teman yang lagi hamil muda. Jangan dulu angkat yang berat-berat. Jangan dulu melakukan aktivitas normal kali ya, kayak aku suka bawa motor. Waktu itu dosa aku tuh ngangkat galon ya, karena nggak ada lagi yang bisa aku andalkan selain diri aku sendiri. Jadi ya aku ngangkat galon sendiri. Jadi terus jangan pernah diurut perut waktu masih hamil, entah itu hamilnya kecil, entah itu hamilnya gede. Kalian percaya aja bahwa bayi itu akan menyesuaikan dengan posisinya yang dia nyaman gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang bayinya sungsang harus disangsurkan, harus diurut gitu kan, gak usah lah menurut aku, soalnya itu resikonya bahaya banget. Awalnya juga aku ngira kalau si janinnya itu BO atau kosong, tapi ternyata ada. Bidan bilang itu ada teh janinnya, cuman ya meninggal karena udah nggak ada detak jantungnya gitu. Jadi udah sih segitu aja sih cerita kuret aku, buat kenang-kenangan aja kali ya di YouTube. Dan udah lama banget juga aku nggak bikin video di YouTube. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena insya Allah mulai hari ini aku bakalan aktif aja di YouTube biar ngisi kekosongan aku aja gitu kan. Soalnya anak-anak udah gede, giliran ada waktu luang kadang aku suka bingung mau ngapain. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Thank you for watching and I'll see you on my next videos. Bye bye.